Kembali kita akan membahas buku Sahabat-sahabat Rasulullah yaitu oleh Syekh Muhammad Al-Misri. Pada kali ini kita akan masuk ke sahabat yang lain. Sebelumnya saya sudah membahas tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga sudah selesai Umar bin Khattab, selanjutnya kemudian juga Utsman bin Affan juga sudah selesai, kemudian ada juga Ali bin Abi Thalib juga sudah selesai, Talhah juga sudah selesai, Zubair juga sudah selesai, dan hari ini kita akan membahas tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini namanya di zaman jahiliyah itu adalah Abdul Amr. Nah, ada juga yang mengatakan Abdul Haris, dan juga yang mengatakan dia Abdul Ka'bah. Lalu Rasulullah yang menggantikan namanya dengan Abdurrahman. Ibunya adalah Ashifa binti Auf, masuk Islam dan ikut hijrah. Abdurrahman ini juga dia masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi. Masuk Islamnya sebelum Nabi masuk ke rumah Al-Arqam. Rasulullah itu masuk ke rumah Al-Arqam itu di tahun 5 kenabian. Berarti belum 5 tahun Rasulullah diutus dia sudah masuk Islam. Abdurrahman hijrah 2 kali ke Habasyah dan juga ikut ke seluruh peperangan bersama Rasulullah. Itu bersama Rasulullah pada perang Uhud, perang Tabuk, Rasulullah. Nah, pada perang Tabuk Rasulullah pernah salat di belakangnya. Barangkali ini kisah kalian belum pernah dengar ya. Saya pertama kali tahu itu ketika sudah baca buku ini. Ternyata Rasulullah pernah salat di belakang Abdurrahman bin Auf. Nah, bagaimana kisahnya nanti kita akan bahas. Oke. Yang paling terkenal kisahnya adalah tentang bagaimana ketika nanti Rasulullah hijrah ke Madinah beserta para muslim lainnya. Lalu Rasulullah mempersaudarakan antara muslim muhajirin dan al-ansor. Tujuannya agar kan orang muhajirin kan datang dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa, otomatis mereka butuh ada yang menjamin kehidupan mereka. Maka Rasulullah caranya adalah dengan mempersaudarakan. Nah, salah satunya adalah si Abdurrahman bin Auf ini. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi al-Ansari. Dan kebetulan mereka dua ini satu passion ya, sama-sama pengusaha, sama-sama dalam tanda kutip dia orang kaya, seperti itu. Nah, ini dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, maka Nabi mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Abi Rabi al-Ansari. Sa'ad itu menawarkan kepada Abdurrahman untuk membagi ke keluarga dan hartanya. Dan Abdurrahman berkata pada saat, semoga Allah memberkatimu pada keluarga dan hartamu. Nah, bagaimana kisahnya? Jadi ini diceritakan lagi, itu dari Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, ketika orang-orang muhajir datang ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Nah, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, sesungguhnya aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Nah, ini kan, itu dia orang kaya ya. Aku berikan setengah dari hartaku kepadamu. Aku mempunyai 2 orang istri. Lihatlah mana yang kau sukai, sebut saja namanya kepadaku, lalu aku akan mentalaknya. Jika dia telah menyelesaikan iddahnya, silakan engkau menikahinya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahimu pada keluargamu dan hartamu. Tapi kalian cukup tunjukkan saja di mana pasar kalian, karena nanti dia akan berdagang, akan menjadi pengusaha di situ. Lalu ditunjukkan lagi ke pasar Bani Kainuqa yang di dekat orang penghunian orang Yahudi ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini tidak pulang kecuali dia membawa kelebihan susu kering dan minyak samin. Jadi dia pandai dalam marketingnya udah bagus ya, seperti itu. Karena terbukti di Mekah saja dia bisa jadi seorang pengusaha, apalagi di Madinah ya. Baik, selanjutnya kedudukan Abdurrahman di hati para sahabat. Beliau juga, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah itu masuk ke dalam surga. Nah, jadi sudah ada jaminan sebenarnya. Dan dia juga termasuk anggota Majelis Syuro yang ditentukan oleh Umar bin Khattab. Ini ada kisah lagi bagaimana Abdurrahman bin Auf itu banyak dia tahu hadis-hadis yang barangkali orang tidak tahu, termasuk hadis tentang yang kalian sering dengar di sekarang ini, yaitu tentang corona ya. Nah, jadi di zamannya Umar bin Khattab pernah juga terjadi musim ta'awun ya, musim wabah. Ketika pada waktu itu Umar bin Khattab hendak masuk ke Syam, lalu terjadilah diskusi gitu, kira-kira bagaimana nih, apakah kita akan masuk ke Syam atau tidak, karena di Syam pada waktu itu sedang ada wabah. Lalu diskusilah, maka disepakatilah Umar bin Khattab bahwasanya oke, kita tidak usah masuk. Lalu si Abu Ubaidah mengatakan, wahai Umar, berarti engkau menghindar dari takdir. Kata Umar, iya, saya menghindar dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf datang, lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar hadis Rasulullah yang mengatakan, nah itu tadi, ketika ada wabah di suatu daerah, maka jangan engkau masukinya. Dan jika seandainya wabah itu berada pada daerahmu, maka engkau jangan keluar dari situ. Nah, itu termasuk Abdurrahman bin Auf yang mengingatkan kepada para sahabat lainnya pada waktu itu. Dan termasuk kisah yang ini. Jadi ketika suatu hari ya,
kami nih dari Ibnu Abbas, ia berkata, kami duduk bersama Umar, lalu dia berkata kepadaku, apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah tentang di mana beliau memerintahkan seseorang itu muslim ketika dia lupa dalam sholat itu apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita lupa dalam sholat apa yang kita lakukan, maka pada waktu itu sahabat banyak tidak tahu kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Nah kemudian tiba-tiba Abdurrahman bin Auf itu datang, lalu dia tanya, kalian sedang apa? Lalu disebut kalau Umar, kami sedang membahas seperti ini. Lalu dia tanyalah kepada Abdurrahman bin Auf, apakah kau mendengar sesuatu dari Rasulullah tentang bagaimana kalau apa yang kita lakukan ketika kita lupa dalam sholat? Maka Abdurrahman bin Auf menceritakan hadis yang ini, jika salah seorang dari kalian lupa dalam sholatnya sehingga dia tidak mengetahui apakah dia menambah atau mengurangi, jika dia ragu apakah berada di rakaat pertama atau kedua, hendaklah dia menjadikan pertama. Jika dia ragu apakah ia berada di rakaat kedua atau tiga, hendaklah dia menjadikan itu kedua. Jika dia ragu apakah berada di rakaat ketiga atau keempat, hendaklah dia menjadikannya ketiga, agar keraguannya ada pada tambahan. Kemudian sujud sahwi 2 kali dalam keadaan duduk sebelum salam, lalu salam. Nah, di hadis ini barangkali tidak banyak yang tahu ya, tapi Abdurrahman bin Auf tahu gitu. Nah, jadi menceritakan tentang kalau kita lupa dalam sholat, kita kan sering bimbang ya, ini udah rakaat kedua atau rakaat ketiga ya gitu ya. Kalau lagi sholat zuhur kan ini udah rakaat keempat atau rakaat ketiga ya. Nah maka kalau kita merasa itu ketika waktu itu kejadiannya pada rakaat 3 atau 4, maka jadikannya itu yang ketiga. Kalau kita sholat maghrib ini rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat kedua ya, maka kita anggap itu rakaat kedua, kita tambah lagi rakaatnya, lalu nanti diakhiri dengan sujud sahwi. Nah itu ya hadis tentang Abdurrahman bin Auf ini. Kemudian nah nih kisah tentang bagaimana Umar bin Khattab Abdurrahman bin Auf itu mengimami sholat Rasulullah SAW. Pada waktu itu nih dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya dia ikut perang Tabuk pada waktu itu. Nah Rasulullah pada waktu itu pergi bawa hajar ke sebuah dataran yang landai. Aku membawa tempat air sebelum sholat subuh. Ketika Rasulullah kembali padaku, aku menuangkan air itu dari ember untuk kedua tangan Nabi untuk berwuduk. Nah, akhirnya beliau pergi bersama para sahabat untuk sholat. Nah, ketika di sana ternyata orang sudah mulai sholat, para sahabat sudah mulai sholat. Nah, jadi Abu Hurairah mengatakan, aku mengikuti beliau. Kami melihat orang-orang sudah mendorong Abdurrahman bin Auf untuk maju memimpin sholat. Maka Abdurrahman bin Auf menjadilah imam sholat bagi para sahabat waktu itu. Nah, Nabi masbuk hanya mendapatkan 1 rakaat. Beliau sholat bersama orang-orang rakaat terakhir. Nah pada waktu itu ketika Abdurrahman bin Auf salam, setelah sholat ya salam, Nabi berdiri untuk menyempurnakan sholatnya di masbuk ya. Pada waktu itu kaum muslimin melihat kejadian ini kaget itu, Masya Allah ada Rasulullah yang sholat bersama kita gitu kan, karena biasanya Rasulullah itu yang menjadi imam sholat kaum muslimin ketika beliau sedang wafat. Nah pada waktu itu mereka bertasbih berulang-ulang takut itu kan. Maka selesai Nabi sholat, lalu ia menghadap kepada para sahabat lalu mengatakan, kalian telah berbuat baik, atau juga bahasa yang lainnya, kalian telah berbuat yang benar kok. Nah Nabi bangga kepada mereka karena mereka telah sholat pada waktunya. Nah jadi kita barangkali yang sering kita tahu itulah bahwasanya Abu Bakar yang pernah memimpin umat Islam menjadi imam sholat pada waktu Rasulullah hidup ya. Nah, tapi ternyata ada juga kisah yang lain dan saya juga baru tahu setelah baca buku ini. Kayak itu keutamaan Abdurrahman bin Auf ya. Ini juga pernah terjadi sebuah perang mulut ya di antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Terjadi perselisihan, lalu Khalid mencaci Abdurrahman bin Auf, lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan engkau mencaci seorang pun dari sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar Uhud, niscaya ia tidak akan menandingi 1 mud pun, bahkan separuhnya dari sahabatku itu. Artinya sahabat Rasulullah itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ini juga ya, hadis ini termasuk Abdurrahman bin Auf dari situ ya, tenang wahai Hira, karena di atas muhanya seorang nabi itu Nabi Muhammad, atau As-Siddiq itu Abu Bakar Siddiq, atau syahid. Dan syahid itu pada waktu itu ada Tolha, di atasnya ada Utsman, ada Ali, ada Tolha, Zubair, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id, juga ada
Abdurrahman bin Auf pada waktu itu. Dan Abdurrahman bin Auf waktu itu juga termasuk orang yang syahid. Rasulullah menanyakan, siapa yang melamar Ummu Kulsum binti Uqbah? Disebutkanlah dia adalah fulan dan Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah mengatakan, nikahkan saja dia dengan Abdurrahman bin Auf. Dan akhirnya dia menikah dan nanti dia punya keturunan. Seperti itu. Infak Abdurrahman di jalan Allah ini jangan ditanya lagi, karena dia adalah orang yang kaya, dan orang yang kaya kalau dia beriman kepada Allah SWT maka dia tidak tanggung-tanggung dalam berinfak. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu punya kebun, lalu dijualnya dengan harga 400.000 dirham ya. Lalu dia bagikan kepada istri-istri Nabi. Nah, dari Ummu Salamah ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda kepada istri-istrinya, sesungguhnya orang yang mengasihi kalian sepeninggalku adalah orang yang benar lagi baik. Ya Allah, berilah minum Abdurrahman bin Auf dari surga sebabil di surga. Nah, ini udah ada dapat jaminan Abdurrahman bin Auf itu nanti masuk ke surga. Kemudian juga kisah tentang muhasabah diri oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi pada suatu hari Abdurrahman bin Auf itu diberikan sebuah hidangan untuk berbuka puasa. Tiba-tiba pada waktu itu Abdurrahman bin Auf mengingat sahabatnya yaitu Mus'ab bin Umair yang telah gugur di saat perang Uhud ya, atau juga Hamzah juga Hamzah juga gugur di perang Uhud. Pada waktu itu si Abdurrahman bin Auf itu langsung mengenang mereka, tiba-tiba mengenang mereka. Mus'ab bin Umair telah gugur dan dia lebih baik daripada aku. Dia dikafani dengan selembar kain. Jika kain itu ditutupkan kepalanya, kedua kakinya terbuka. Jika kain itu ditutupkan kedua kakinya, kepalanya terbuka. Nah, juga yang Ibrahim berkata, yang lain juga ya. Aku mengira Abdurrahman bin Auf juga berkata, Hamzah telah gugur dan dia lebih baik daripada aku. Kemudian dunia dibentangkan untuk kita sebagaimana yang kita rasakan. Atau juga dia berkata, kami telah diberi dunia seperti ini. Kami khawatir ini adalah kebaikan bagi kami yang disegerakan kepada kami. Lalu Abdurrahman bin Auf pada waktu itu menangis sehingga dia meninggalkan makanan tersebut. Dia bermuhasabah diri. Dia mengenang bagaimana para sahabat-sahabat yang telah berjuang untuk Islam. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita melihat bagaimana orang-orang sudah berjuang total untuk membela Islam, nah, kita harus bermuhasabah diri. Apa yang telah kita lakukan untuk Islam? Ya, seperti itu. Si Abdurrahman bin Auf ini dia tidak mau kekuasaan. Nah, ini ada kisah bagaimana Utsman dia sering memisah ya, Utsman bin Affan ini. Berarti ini di zamannya Utsman bin Affan ya. Lalu dia memanggil Humran, si Utsman ini memanggil Humran. Utsman berkata kepadanya, tulislah surat untuk Abdurrahman bin Auf sebagai penerusku sesudahku. Di Utsman ini sudah merencanakan yang akan meneruskan perjuangan beliau itu adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian pergilah Humran itu kepada Abdurrahman bin Auf, lalu berkatalah Humran ini kepada Abdurrahman bin Auf, bergembiralah. Lalu apa kata Abdurrahman? Apa itu? Sesungguhnya Utsman telah menetapkan engkau sebagai penggantinya setelah wafatnya beliau. Lalu Abdurrahman bin Auf langsung berdiri di atas kubur Nabi dan mimbar. Dia berkata, ya Allah, jika karena penunjukan Utsman kepadaku untuk memegang perkara ini, maka matikanlah aku sebelum itu. Nah, dan akhirnya apa? Setelah itu tidak bertahan 6 bulan, Abdurrahman bin Auf itu meninggal dunia. Nah, jadi beliau tidak ingin menjadi seorang pemimpin ya. Jadi beliau pengennya ya menjadi anggota biasa, tidak masalah. Yang penting dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi ya? Ini Rasul Abdurrahman bin Auf meskipun dia kaya tapi pakaiannya itu pakaian yang sederhana. Nah, jadi zuhudnya. Dakwah. Jadi Abdurrahman bin Auf juga pandai dalam berdakwah. Jadi suatu hari Nabi Muhammad SAW memanggil Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bersabda kepadanya, bersiaplah, aku akan mengutusmu dalam sebuah pasukan. Lalu Ibnu Umar menyebutkan hadis di dalamnya, maka Abdurrahman pun berangkat sehingga dia menyusul kawan-kawannya. Dia berjalan hingga tiba di Dumatul Jandal. Ketika Abdurrahman bin Auf masuk ke daerah tersebut, dia mengajak penduduknya kepada Islam. Dia berdakwah selama 3 hari. Di hari ketiga, Al-Asbaq bin Amir Al-Kalbi masuk Islam, dan dia adalah seorang Nasrani dan dia adalah pemimpin pada waktu itu. Abdurrahman pun menulis berita kepada Nabi SAW bahwasanya si Al-Asbaq ini sudah masuk Islam, dan akhirnya Rasulullah menyampaikan surat kepada Abdurrahman bin Auf yang isinya disuruh untuk menikahi anak perempuan dari Al-Asbaq itu. Maka Abdurrahman pun menikahi anak dari Al-Asbaq itu, yaitu Tamadur binti Al-Asbaq, dan nanti lahirlah Abu Salamah bin Abdurrahman. Nah, jadi itu kisah dari Abdurrahman bin Auf, dan ini ketika beliau meninggal dunia ya. Abdurrahman pergi dengan sangat tenang setelah kehidupannya yang panjang yang penuh dengan pengorbanan, kedermawanan, kemudian berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan raga. Pada waktu itu yang memimpin
yang apa ya namanya, ini ketika disebutkan aku melihat Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri pada jenazah Abdurrahman bin Auf. Di sisi kedua kaki kanan dia berkata, sebuah gunung telah pergi. Ini keutamaan ya, keutamaan Abdurrahman bin Auf. Dan masih banyak lagi yang lain. Yang jelas keutamaan yang paling mulia dari Sa'ad bin dari Abdurrahman bin Auf adalah dia termasuk penghuni surga. Itulah sebuah kenikmatan yang terbesar yang dirasakan oleh umat Islam. Oke, itu saja kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Nanti kita akan lanjut lagi kisah yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini adalah penghujung dari sahabat yang ada di buku ini jilid 1. Setelah selesai jilid 1, insya Allah kita akan bahas ke jilid 2 lagi. Terima kasih.